7 hal yang perlu Anda ketahui tentang Armenia, bangsa Kristen pertama di dunia. 1. Armenia, bangsa Kristen pertama di dunia. Raja Trada III sebagai Raja Armenia menetapkan Kristen sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 301 Masehi. Armenia berada di bawah Ottoman pada abad ke-15, lalu merdeka menjadi negara tahun 1918. Tentara Soviet menginvasi Armenia tahun 1920, membuat Armenia menjadi bagian Uni Soviet. Armenia merdeka kembali tahun 1991. 2. Kristen sampai di Armenia berkat Tadeus dan Bartolomeus. Tadeus dan Bartolomeus adalah dua murid Yesus. Mereka adalah orang Yahudi, sehingga bisa dibilang mereka datang menginjil ke Armenia dari Israel. Sejak tahun 40 Masehi, pemeluk Kristen sudah ada di Armenia. 3. Figur santo dari Armenia. Gregorius adalah santo dari Armenia. Ia putra dari anak pembunuh Raja Khosrov II dan istrinya, ayah Raja Trada III. Gregorius satu-satunya yang selamat dari eksekusi seluruh keluarga anak. Gregorius kemudian tumbuh besar di Kapadokia, Turki, di tengah komunitas Kristen sehingga ia menjadi Kristen. Gregorius kemudian kembali ke Armenia untuk menginjil sebagai penebusan dosa ayahnya. Setelah kembali ke Armenia, Gregorius bekerja di kerajaan. Saat itu pagan masih menjadi kepercayaan raja. Gregorius menolak memberi persembahan kepada dewa sehingga Raja Trada III menghukumnya di dalam lubang di Khor Virap agar mati kelaparan. Namun seorang janda Kristen mendapat mimpi untuk memasukkan roti setiap hari ke dalam lubang, sehingga Gregorius bertahan hidup selama 13 tahun. Gregorius bisa bebas dari hukuman berkat mimpi saudara perempuan raja, yakni Gregorius bisa menyembuhkan Raja Tradat yang saat itu menjadi gila. Kesembuhan raja membuat Raja Trada III menjadi percaya dan memutuskan menjadikan Kristen sebagai agama resmi di Armenia. 4. Kekristenan di Armenia sekarang. 98% warga Armenia atau 3 juta orang memeluk Kristen. Mayoritas jemaat Gereja Apostolik Armenia bagian dari Gereja Ortodoks. Armenia dikenal sebagai tanah gereja dengan 4.000 biara. Lima, salib batu ciri khas Kristen Armenia. Salib batu atau kahkar dalam bahasa Armenia menjadi ciri khas kekristenan di Armenia. Salib batu digunakan sebagai simbol monumen yang dipasang di halaman gereja untuk mengenang adopsi agama Kristen, hari libur nasional atau martir. Kahkar juga bisa digunakan menandai makam, seperti nisan di kuburan. Di pemakaman Noratus ini ditemukan seribuan salib batu kuno. Salib batu menjadi bukti arkeologi kekristenan yang ditemukan tersebar di seluruh Armenia. Ada 50.000 salib batu. Tidak ada model yang sama. Masing-masing memiliki keunikan desain sendiri. Salib batu Armenia sejak tahun 2010 menjadi warisan budaya tak benda yang dilindungi UNESCO. Meski salib batu menjadi ciri khas Kristen Armenia, namun tidak ada salib dalam lambang negara Armenia. Yang ada justru Gunung Ararat yang terletak di perbatasan Turki dan Armenia. Menurut Alkitab, Gunung Ararat adalah tempat bahtera Nabi Nuh mendarat.
6. Pembunuhan etnis Armenia oleh Ottoman. Orang Armenia yang hidup di wilayah Bizantium Turki mulai dipersekusi 1894 sampai 1896 oleh Ottoman. Genosida di bawah penguasa baru Turki, Young Turks, mulai 1915 hingga 1917 menewaskan 1,5 juta orang Armenia. Turki juga mengislamkan anak-anak Armenia dan memberikan mereka ke keluarga Islam dengan tujuan menghapus ras Armenia. Paus Fransiskus menyatakan genosida Armenia adalah genosida pertama pada abad ke-20. Saat ini sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat, dan Lebanon sudah mengakui peristiwa genosida Armenia. 7. Ada kawasan Armenia di Yerusalem, Israel. Kota tua Yerusalem terbagi menjadi 4 area, yakni Yahudi, Kristen, Islam, dan Armenia sejak masa Ottoman, berdasarkan komunitas yang menetap di wilayah tersebut. Sejak Armenia menjadi Kristen, ada imam-imam gereja Armenia yang menetap di Yerusalem. Saat genosida terjadi, orang-orang Armenia mengungsi ke Israel yang masa itu di bawah mandat Inggris. Saat ini ada sekitar 2.500 orang Armenia di Yerusalem saja, 1.500 Armenia di kota-kota lain di Israel. Ikuti terus informasi serba 7 di faktaisrael.com. Salam damai dari Fakta Israel.